أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته الكرام. وصلى محمد بن محمد الغزالي وإلى آبائنا وأمهاتنا الأجدادنا الجداد المشايخ المسلمين وعلينا وعلي أولادنا تخصنا حضرة المدينة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, kemarin masih dalam pembahasan tentang adabus sholah, adab ketika kita sholat, sampai pada kata wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika wa la taghrub ankan niyyah qabla al-faraghi minat takbir. Di mana orang sholat itu adalah satu perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka min sholatika illa ma aqallat minha. Tidak ada nilai di dalam sholat itu kecuali apa yang dipikirkan oleh seseorang ketika sholat. Maka satu resep yang diberikan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ketika kita sholat, yang teringat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali seseorang itu ketika sholat yang diingat macam-macam. Ini cara untuk, konsep untuk menghilangkan itu semuanya. Pada saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian yang kita ingat itu bukan Allah. Justru yang kita ingat itu pekerjaan, kemudian kesibukan segala macam. Salah satu cara, konsepnya adalah hadirkan di dalam pikiran itu orang-orang yang mungkin engkau segani dari orang terdekat kalian, yang mereka itu menyaksikan sampean sholat. Sing kira-kira aku itu nek didelok wong iki sholatku itu gak apik, aku izin, aku sungkan, dan lain-lain. Ketika kita coba untuk memperbaiki itu dan ternyata itu mampu, kembalikan kepada diri kita betapa hinanya diri kita ini. Awak dhewe iki sembahyang menyembah kepada Allah, kemudian hadir di dalam pemikiran kita orang-orang yang kita segani, orang yang kita sungkani, sehingga menjadikan hati kita itu menjadi tunduk. Kok segitu hinanya, wahai diri? Padahal saat ini engkau tengah menghadap kepada Zat yang maha segalanya. Kenapa? Engkau hanya dilihat oleh orang yang sama-sama makhluk Allah, yang sama-sama manusianya. Hatimu menjadi tunduk, sementara Allah yang maha segalanya selalu melihat engkau.
Nah, ini kembalikan konsep atau salah satu cara agar kita ketika menghadap kepada Allah itu bisa konsentrasi, tidak terpikirkan oleh hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada nilai salat itu illa ma'aqalat minha, kecuali apa yang kau pikirkan. Nah, ketika kita salat dan kita lupa kepada Allah, wa amma ma ataita bi ma'al ghafla was-sahw wa huwa ila istighfari wat takfiri ahwaj. Maka ketika kita salat dan kita ingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita lupa kepada Allah. As-shalah ma'al ghaflah, salat bersamaan dengan lupa kepada Allah. Was-sahwi, dan lupa. Ya, ini kan ada dalam ayat-ayat itu yang menyatakan banyak orang salat itu yang lupa kepada Allah. Termasuk ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din wa dzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka orang-orang yang salat tapi mereka lupa dengan salatnya. Nah, ketika itu terjadi pada kita, fa huwa ilal istighfar wat takfir ahwaj. Maka hal seperti ini, istighfar, kita beristighfar. Kita beristighfar itu ahwaj. Ahwaj itu lebih membutuhkan kita kepada istighfar, memohon kepada Allah ampunan. Ya Allah, aku barusan menyelesaikan sholat dan menyembah kepada Engkau. Tadi pada saat saya sholat, sama sekali aku lupa kepada Engkau, bahwa saya sedang menghadap kepadamu. Tapi pikiran-pikiran saya pada saat saya sholat, saya lupa bahwa saya sedang menghadap kepadamu. Dan ini biasanya, dan itu memang salah satu hal yang di awal kita bahas kemarin, setan itu salah satu caranya untuk menggoda kepada kita melupakan pada saat kita sholat. Hal-hal yang lupa, awalnya urusan duniawi, pada saat kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, setan masuk. Setan masuk dan mengingatkan kepada kita. Tuh, kamu punya jemuran. Sekarang lagi hujan, akan hujan. Ini belum kamu masukkan dan lain-lain. Itu asal awalnya lupa. Ketika sholat Allahu Akbar kita ingat. Nah, wa in kunta wahdaka wa in itu kemarin ya. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbik. Kemudian ketika sudah kita menata hati kita untuk siap menjalankan ibadah yang namanya salat, wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika wala taghrub ankan niyyah qabla al-faragh minat takbir. Nah, ketika sudah kita siap untuk menghadap sholat, setelah azan dikumandangkan, setelah iqamah diselesaikan, dan kita siap menghadap untuk melakukan ibadah sholat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, wal yakun dzalika hadiran fi qalbik inda takbirika wa la taghrub ankan niyyah qabla al-faragh minat takbir. Ketika kita takbiratul ihram, ini jangan pernah dilepaskan niat kita sholat itu sebelum takbiratul ihram yang kita ucapkan itu selesai. Misal kita akan sholat isyain, ketika kita Allahu Akbar, di dalam hati kita pada saat kita takbiratul ihram itu harus benar-benar niat untuk menjalankan ibadah sholat isya. Karena kebiasaan, kadang-kadang begitu Allahu Akbar kita udah, pokoknya Allahu Akbar. Aturannya sholat awal takbiratul ihram udah, pokoknya takbiratul ihram. Justru kadang-kadang niat itu kita niatkan sebelum kita sholat. Itu aneh. Sebelum kita sholat kita ada di dalam hati, saya akan menjalankan sholat. Tapi ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, kita lupa untuk niat di dalam hati kita. Padahal sebenarnya niat itu pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram. La taghrub ankan niyyah qabla al-faragh minat takbir. Jangan hilangkan
niat di dalam hati ketika kita sholat itu sampai takbiratul ihram kita itu selesai. Walaupun ada yang sebagian orang mengatakan niat itu talaffuzun niat itu dilafadzkan. Misalnya usolli fardhal maghrib, usolli fardhal isya dilafadzkan sebelum takbiratul ihram. Itu kalau Imam Syafi'i mengatakan itu mustahab. Tapi niat sebenarnya itu adalah pada saat takbiratul ihram. Kita sendiri yang misalnya ada yang tidak terbiasa untuk melafadzkan niat. Pokoknya niat takbiratul ihram oke, boleh. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini kadang-kadang juga lupa. Wis kuwarep ate nglakoni salat isya, wis ngenteni sampai iqamah, tapi pada saat Allahu Akbar benar-benar salatnya lupa, pokoknya Allahu Akbar. Ini jangan sampai terjadi. Karena akibatnya apa? Akibatnya sangat mungkin berpengaruh pada tengah kita sholat, kita tidak lagi lupa, ingat kepada Allah. Warfa yadaika inda takbir. Warfa dan angkatlah yadaika kedua tanganmu inda takbir ketika takbiratul ihram ba'da irsalihima setelah melepaskan kedua tangan ini. Awalan ila hadwi mangkibaika sampai pada batasan apa? Ila hadwi mangkibaik sampai pada batasan apa ini? Pundak kita, apa ini namanya? Pundak ya. Jadi takbiratul ihram segini. Oke, ini Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Wahuma kedua tangan itu mabsutotan. Artinya tidak seperti ini. Wa asabi'uhuma mansuratun dan gerigi jari-jarinya itu tidak dikepelkan, jadi wala tatakallaf dhammaha wala tatakallaf lan ojo maksa sira dhammaha ing ngumpulaken driji wala tafrijha lan ojo benggangaken ing driji. Jadi tidak seperti ini posisi driji, posisi apa jari-jari tadi. Ya. Maksud tapi tidak tafrij. Maksud itu istilahnya tidak digenggam tapi maksud tapi juga tidak tafrij. Kalau tafrij itu dibuka kayak gini, tidak seperti itu. Ketika takbiratul ihram. Warfa lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro ira bihaitsu tuhadi kelawan ing sekirane nganceri bi ibhamaika kelawan jempolan loro ira samhatai udunaika ing daun telinga. Waru'usi asabiika dan ujung dari jari-jarimu a'la udunaika di atas telingamu. Watu hadi dan persis dikafaika dengan telapak tangan, mangkibaika dengan pundak, kedua pundak. Jadi posisi takbiratul ihram kalau menurut ini seperti ini. Pas seperti ini. Jadi kira-kira ibu jari kita tepat di telinga atau di ancer telinga. Kalau orang Jawa itu lebih detail lagi, pas ngene pentil kuping. Dengar pentil kuping ini. Nah, tapi tidak ditempelkan. Tapi kira-kira pas di pundak kita, plek kayak gini. Jadi posisi takbiratul ihram tangan diangkat Allahu Akbar. Bersamaan dengan mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan di dalam hati, kita niat untuk menjalankan salat yang kita jalankan itu. Fa idza istaqarra mongko tetkalane wis tetep apa tangan loro. Fa idza istaqarrata nalikane wis tetep apa tangan loro fi maqarrihima ing dalem nggon
tetepi tangan luru, fakabir maka bertakbirlah. Jadi pada saat takbiratul ihram gini. Jadi gini. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak bersamaan dengan ngangkatnya, tapi pada ketika dapat ini baru kita Allahu Akbar. Jadi tangannya posisinya seperti ini, tidak seperti ini atau ngepel. Fakabir tsumma arsilhuma birifqin. Maka setelah kita takbiratul ihram, lepaskan tangan itu dengan pelan-pelan. Wala tadfa lan ojo nolak sira yadaika ing tangan lira indar rohi nalikane ngangkat wal irsalian ngeculaken ila kudama maring madhep ngarep daf'an kelawan nolak temenan wala ila khalfa lan ora nolak maring madhep mburi rof'an kelawan ngangkat wala tangkudha walan tanfudhuma lan ojo nyipataken sira ing tangan loro yaminan ana arah tengen wala shimalan lan arah kiwa. Fa idza arsaltahuma fasta'nif. Maka ketika kita melepaskan kedua tangan kita fasta'nif. Awalilah raf'uhuma ila sadrik. Mengangkat keduanya pada arah dada kita wa akrim yumna. Dahulukan yang kanan biwadhiha dengan meletakkan di arah tangan kanan itu ala simal di atas tangan kiri, wansur asabi alumna ala tuli dhira'i. Jadi seperti ini. Allah Akbar. Jadi pelan. Pelan ini yang diturunkan ini dulu. Agaknya seperti kanan dulu, tapi nanti posisi tangan kiri di bawah tangan kanan seperti ini. Tidak boleh, saya oke. Mohon maaf, tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar. Jadi la tanfudhuma yaminan wala shimal. Tidak boleh sifat ngeten iki gak oleh. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Untuk posisi ini macam-macam, ada yang model seperti ini terserah aja. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, pemahaman masing-masing, tidak ada masalah. Di bawah sini atau di wala tanfudhuma yaminan wala shimal, tidak seperti ini. Fa idza arsaltahuma fasta'nifhuma ila sadrik wa akrimhuma biwaqi ala shimal. Wansur lan bebera sira asabi al-yumna. Jari-jari yang kanan ala tuli dhira'i al-yusra. Jadi tangan yang kanan ini nyampe posisinya seperti ini. Mboten pegang ngeten mboten, tapi dibeber. Jadi pas seperti ini. Ini nanti posisinya seperti ini. Menurut Imam Ghazali caranya salat adabnya seperti itu. Jadi tidak dipegang seperti ini, tapi ala tuli dhira'ikal yusra waqfid biha ala ku'iha. Jadi waqfid biha ala ku'iha. Waqfid itu dipegang, plak, tapi tidak seperti ini. Nah, tetap posisi ini di insyar. Waqfid biha ala ku'iha waqtul ba'da takbirah. Waqtul ba'da takbir. Dan ucapkan setelah takbiratul ihram Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang dipakai Imam Ghazali untuk doa iftitahnya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini setelah takbiratul ihram Allahu akbar kabira walhamdulillah
Pokoknya ketika kita takbiratul ihram dalam posisi yang seperti ini, tidak begini atau seperti ini, misalnya Allahu Akbar, tidak seperti itu. Memang ada. Orang takbiratul ihram tangannya Allahu Akbar ke belakang. Atau ada yang ke depan seperti ini. Enggak, biasa aja. Enggak usah mempersulit yang seperti ini, enggak. Biasa. Allah. Jadi posisi tidak menghadap ke depan atau ke belakang seperti ini biasa. Jadi agak miring dikit. Allahu Akbar. Setelah itu kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah katsiran. Wa subhanallahi, Maha suci Allah bukratan. Pada waktu pagi, wa asilan dan waktu sore. Kemudian dilanjutkan tsummakra, kemudian bacalah wajjahtu wajhiya illadzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang kita kenal dengan membaca doa iftitah. Jadi kalau diartikan wajjahtu, ya Allah, saya menghadapkan wajah saya, wajhi wajahku, saya menghadapkan wajahku lilladzi pada zat fatara yang fataras samawati wal arda, yang telah menjadikan langit dan bumi, hanifan dengan condong musliman dan pasrah, tunduk pasrah. Saya menghadapkan wajahku. Simbol wajahku ini adalah, wajah itu adalah bagian anggota tubuh yang paling mulia dari seseorang. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan condong musliman dan pasrah, tunduk pasrah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Maka ini penting sekali kita pahami, doa iftitah itu adalah doa kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya benar-benar menghadap kepada Allah dengan tanpa syarat. Tidak memusyrikkan sama sekali. Nah, ketika kita paham ini, bahwa kita sholat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu. Nah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika mulut kita mengucapkan, saya menghadap kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan pasrah tunduk, tanpa syarat, tanpa ada pertanyaan kenapa harus saya tunduk, kenapa dan lain-lain. Pokoknya tunduk menghadap kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami atau saya bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanyalah kepunyaan Allah Rabbil alamin, yang Tuhan seru sekalian alam. Jadi sholatku, bahwa saya melakukan sholat ini, kalau kita bahas lebih lanjut, itu adalah kemampuan kita menjalankan ibadah sholat itu semata-mata karena didahului oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, bahwa pada saat ini saya sedang menjalankan sholat, ya Allah, itu bukan karena apa-apa. Ini karena rahmat-Mu kepadaku, sehingga saya mampu menjalankan sholat ini. Tanpa ada rahmat-Mu, saya tidak akan mampu dan tidak akan mau menjalankan sholat. Kalau kita upayakan sendiri semata-mata, sholat itu kan
Tidak enak sama sekali toh. Enak-enak kita nyantai-nyantai di rumah atau apapun, dengar suara azan terus ngapain tuh. Tanpa ada rahmat dari Allah, tanpa ada anugerah dari Allah, kita tidak akan mungkin bergerak hati kita untuk bisa menjalankan salat. Maka salatku ini ya Allah, itu karena rahmat-Mu. Wa nusuki dan ibadahku, begitu pula ibadahku. Saya beribadah, sedang menjalankan salat ini. Itu bukan karena apa-apa. Itu karena kasih sayang-Mu kepadaku ya Allah. Sehingga Engkau mampukan saya untuk menjalankan ibadah salat ini. Wa mahyaya, hidup dan matiku lillah, itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan menjalankan salat ini, dengan menjalankan ibadah ini, umirtu, saya diperintah, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepasrahan kita total kepada Allah pada saat kita salat. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ini berarti ikrar, kepasrahan tanpa syarat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa kebaikan apapun yang ada, kemampuan ibadah kita untuk menjalankan salat, hidup dan mati kita semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan yang diberikan kepada Allah untuk kita, dan kepada kita untuk kita. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang pasrah tunduk kepada Allah. Itu maksud dari doa iftitah. Kalau kita cuman inna sholati wa nusuki wa mahyaya sambil kita ghaflah, lupa kepada Allah, nah ini kita tata niat salat dari awal. Itu adab ya, adab ketika kita salat. Ya aneh ya. Salat ini kita salat. Salat itu apa? Ibadah kepada Allah. Pada saat ibadah kita kepada Allah, kemudian kita bersama dengan itu kita lupa dengan bahwa kita sedang menjalankan ibadah. Itu lucu sekali. Allahu Akbar. Dan ternyata ini sering terjadi. Sehingga pada saat kita sholat, itu kadang-kadang kita lupa. Sampai lupa hitungan. Ini tadi saya sudah rakaat pertama atau kedua ya? Saya sudah rakaat kedua atau ketiga ya? Nah ini kadang-kadang kita lupa seperti itu. Karena apa? Niat kita itu kadang kurang tertata dengan baik. Setelah doa iftitah, tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah doa iftitah dibaca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian katakan atau ucapkan ta'awudz, qul a'udzu, katakanlah, ucapkanlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk. Tsumma iqra al-Fatihata bitasdidatiha. Ini hati-hati. Tsumma iqra, kemudian bacalah al-Fatihata, surat Al-Fatihah, bitasdidatiha, dengan tasdidnya, menjaga tasdidnya. Maka penting sekali bagi kita, karena salat yang rukun qauliyah ini hanya beberapa. Pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang berikutnya membaca tasyahud, kemudian salawat atas Nabi di akhir kita sholat sebelum salam. Hanya itu qauliyahnya. Maka ketika takbiratul ihram enggak dibaca, orang tidak mengucapkan Allahu Akbar pada mengawali sholat, maka dia tidak berhitung sholat. Kemudian yang kedua, membaca Al-Fatihah. Maka ini ditekankan sekali
oleh Imam Ghazali. Tsumma iqra al-Fatihah bi tasdidatiha wajtahid fil farqi bainad dhati wadh-dha. Kemudian bacalah Fatihah dengan menjaga tasdid-tasdidnya. Ada berapa tasdid dalam Al-Fatihah itu? Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 17 kalau enggak salah. Maka itu harus dibaca. Ketika membaca bismillah, jangan gampang kamu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena satu tasdid ini ketika kita tidak baca bisa jadi implikasi maknanya sangat jauh berbeda. Apalagi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepada engkau ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jauh sekali artinya. Tanpa tasdid jauh sekali. Membaca tasdid dalam iya itu pun juga jangan iyyaka seperti membaca mat. Tapi namanya tasdid itu adalah syiddah, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak menjadi tasdid, itu menjadi mat. Bacaan panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pentingnya untuk menjaga tasdid. Kalau iyyaka na'budu pada matahari jauh tuh. Iyyaka matahari jauh. Maka hati-hati ketika membaca Fatihah, paling tidak kita harus mampu menjaga Fatihah dengan baik. Karena ini prasyarat atau termasuk bagian dari rukun salat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, wajtahid dan hati-hatilah fil farqi dalam membedakan bainad dhati antara huruf dhad wa dha'i dan dha. Dhad dan dha. Ini juga fi qiraatik. Di dalam bacaanmu fi sholati dalam salat. Ad-dhad di mana kalau dhad? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdha. Bukan waladhdha. Kalau dha menjadi dha. Ini juga akan berimplikasi pada makna yang sangat jauh berbeda. Waladhdall, dha, dhad. Ini orang-orang yang sesat. Kalau dha saya tidak tahu maknanya. Wal. Kalau dhal, pakai dot. Ini orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ihdinas sirat, ihdina, tunjukkanlah kami, berilah hidayah kepada kami. As-sirat pada jalan al-mustaqim yang lurus. Siratal mustaqim itu siapa? Itu apa? Siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Syuhada was-sholihin dan lain-lain. Minan nabiyyin siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Itu orang-orang yang an'amta, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu siapa? An-nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, was-siddiqin.
Nah, as-siddiqin, syuhada, was-shalihin. Nah, ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, pakai dot. Waladhdallin juga pakai dot. Nah, ana ijtahid al-farqa baina ad-dati wadh-dha fi qira'atik fis shalah. Maka berhati-hatilah di dalam membedakan huruf dot dan huruf dha di dalam salat ketika engkau membaca Al-Fatihah di dalam salat. Ini kan kalau kita belajar makharijul huruf, itu kan kalau dha itu kan di ujung antara ujung lidah dan gigi seri atas. Dha. Dan ada sifat hamsnya. Artinya apa? Nafas keluar. Dha, hams keluar. Kalau dot itu letaknya di geraham kita. Dha. Dan tidak ada hamsnya. Dha. Kalau tidak ada hamsnya berarti tidak ada sedikit pun nafas yang keluar. Dha. Dha, tidak ada nafas. Itu kalau kita belajar makharijul huruf dan sifatul huruf seperti itu. Dha, kalau dha ada hams. Dha. Tapi dot ini di geraham dan ada unsur istitolahnya. Istitolah itu agak tertahan. Ghairil maghdu tidak langsung ghairil maghdu, enggak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ada istitolahnya sedikit, agak manjang, agak tertahan sedikit. Dha. Waqul amin. Setelah itu setelah membaca Al-Fatihah waqul dan ucapkan amin. Lafaz amin. Wala tasilhu dan jangan engkau menyambung lafaz amin biqaulika dengan ucapanmu waladhdallin, lafaz waladhdallin waslan dengan nyambung. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah di setiap rakaat kita sholat, ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, misalnya mari waladhdallin langsung amin, jangan seperti itu, jangan langsung disambung, ada jeda. Sekira kita membaca seperti jedanya orang tumaknina. Waladhdallin. Sekira cukup baca subhanallah, baru amin, baru seperti itu. La tasilhu biqaulika waladhdallin waslan. Karena apa? Karena ini memang bukan sambungan ayat, sudah berbeda. Bukan sambungan ayat. Tidak ada hubungan ayat sama sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin, baru seperti itu. Kecuali kalau anak kecil-kecil itu biasanya, imamnya belum selesai baca waladhdallin dia sudah apalagi kalau puasa. Ada anak ada tarawih itu. Termasuk saya dulu kecil-kecil dulu, semangatnya. Imamnya masih, apalagi di kampung itu, kalau di kampung itu kan model sholatnya kan siapa cepat dia akan dapat banyak jamaah gitu. Kalau di kampung-kampung tradisi seperti itu ruwet sampai sekarang itu belum selesai itu. Jadi imamnya kalau dia patas cepat itu jamaahnya itu luar biasa banyak. Dan itu sebenarnya baik-baik saja. Artinya apa? Artinya dengan orang-orang yang punya pemahaman dan punya karakter yang macam-macam itu kan banyak pilihan. Nanti kalau sholatnya pengen tumakninah agak pelan di masjid, itu kalau di kampung agak cepetan dikit di musola sebelah sana. Yang lama banget sampai khotam 30 juz dalam 1 bulan di musola sana. Di ustadz atau kiainya yang hafid dibaca 1 juz setiap. Itu pilihan macam-macam. Terus kemudian ada yang cepat
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nah, itu ada yang seperti itu ada. Itu jamaahnya mesti banyak dan nom-nom itu. Kecil-kecil itu di kampung seperti itu. Nah, lepas dari seperti apa ya, yang jelas asal syarat rukun salat tetap terjalankan dengan baik, selesai. Tumakninanya terjaga, rukun-rukun salatnya terjaga, selesai. Tapi prinsipnya kalau kita salat la tasil amin qaulika waraddallin. Jangan disambung. Artinya apa? Ketika kita salat ya, kita salat misalnya salat sendiri atau salat yang tidak jahar, salat yang yang kita baca pelan, salat zuhur, asar misalnya, kita baca sendiri toh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus ada jeda, wakofnya ada. Baru amin. Itu kalau kita salat sendiri seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin jangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda, tarik nafas. Amin itu namanya wakaf. Kalau orang membaca kemudian berhenti dan dia tidak ambil nafas kemudian melanjutkan, ini namanya sakta. Itu kalau kita belajar ilmu baca Al-Quran seperti itu. Maka ketika kita baca amin itu harus wakaf. Wakaf berhenti dan ambil nafas. Ada bacaan dalam Al-Quran itu berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Itu namanya bacaan sakta. Hanya 4 tempat itu, termasuk di awal surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua. Itu ada bacaan namanya sakta. Berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Kemudian ada juga di surat Yasin ya. Ada surat Yasin itu juga ada ayat yang ke-21 kalau nggak salah. Itu wajhar. Kemudian kita lanjut. Wajhar bil qiraah fi subhi. Wajhar dan keraskanlah bil qiraah dengan bacaan fi subhi, bacaan Al-Fatihah fi subhi pada salat subuh wal maghribi, salat maghrib wal isya'i dan salat isya'ni fir raq'atainil ulayaini. Akni ngarepno sapa ingsun maca banter Al-Qur'an, maca banter surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah fir raq'ataini di dalam 2 rakaat al-ulayaini yang pertama. Illa antakuna ma'muman, kecuali engkau menjadi makmum. Wajhar dan keraskanlah bitakmini dengan membaca amin. Jadi kalau makmum cukup yang kita keraskan ketika kita membaca amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi imam membaca misalnya di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada tasdidnya di lamnya ya. Bukan waladdallin. Tapi ada tasdidnya. Waladdallin. Ada ditekan. Kalau tasdid ditekan dikit. Dzallin tuh. Baru kemudian makmum baca amin. Nah. Waqra' fi subhi ba'dal Fatihati minas suwarid tiwal. Ini adab berikutnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, di dalam salat subuh setelah membaca Fatihah, bacalah minas suwarid tiwal, dari surat-surat dalam Al-Qur'an tiwal yang agak panjang, al-mufassali yang mufassal. Wa fil maghribi dan di dalam salat maghrib min qisarihi. Kalau membaca membaca surat di salat maghrib itu membaca surat yang pendek-pendek saja. Wa fi dzuri wal asri wal isya min ausatihi, surat yang dibaca di salat zuhur, salat asar, salat isya itu salat yang surat-surat yang enggak panjang juga enggak
enggak pendek. Nahwas sama idzatil buruj, seperti surat As-Sama idzatil buruj, surat Al-Buruj, wa ma qarabaha, dan surat-surat yang seperti Al-Buruj minas suwari wa bis-subhi bis-safar. Jadi Imam Ghazali di sini memberikan pandangannya bahwa kalau sholat subuh itu sebaiknya yang dibaca apa? Yang dibaca sebaiknya surat yang agak panjang, yang mufassal. Yang mufassal itu berurutan kalau bisa. Jadi enggak dibolak-balik. Enggak dibolak-balik itu dari surat yang nomor suratnya itu banyak, kemudian nomor suratnya misalnya yang gampang aja. Seperti Al-Kafirun dan An-Nasr. Al-Kafirun kemudian An-Nasr. Jangan dibalik. Kurang baik. An-Nasr dulu baru Al-Kafirun. Tidak seperti itu. Misalnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jangan Al-Ikhlas dulu kemudian Al-Kafirun. Apa? Tidak boleh. Tapi kurang elok. Kalau orang istilahnya kurang elok. Surat berurutan dari surat nomor 1 sampai 144 itu. Dah waqra fi subhi ba'dal Fatihah min as-suwari tiwal al-mufassal. Subuh yang agak panjang, zuhur, asar dan isya yang surat yang enggak panjang-panjang amat. Kemudian kalau maghrib usahakan surat yang agak yang pendek-pendek aja kalau maghrib. Dah itu masih banyak pembahasan tentang adabus shalah. Insyaallah kita lanjut pada yang akan datang, dan mudah-mudahan ini menambah pengertian kita yang manfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.